Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Walhamdulillahilladzi faddala al-'ilma 'alal jahli. Faqala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kemudian. Selanjutnya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin a'azzakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah fenomena bahwa sangat banyak di antara manusia zaman sekarang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Di antara kondisi sebagian kaum muslimin yang memprihatinkan tersebut adalah semakin banyaknya orang-orang muslim zaman sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyiakan salatnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya secara terang-terangan dan sengaja. Padahal dalam agama Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa dibandingi oleh ibadah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu perintah salat, yaitu dengan dimi'rajkannya ke langit didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada beliau. Maka ini menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan ibadah salat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama dan agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salat adalah ibadah pertama kali yang diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka yang demikian adalah agama yang lurus. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan hartanya dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Sebagaimana tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik maka dia telah berbahagia dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tetapi apabila salatnya jelek maka ia telah celaka dan rugi. Di samping itu, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah
bahwa ia berkata, kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum. Sesungguhnya wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat dalam Islam. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih telah memberikan ancaman yang begitu keras bagi orang meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Adapun di dalam As-Sunnah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka pada hari kiamat kelak dia akan memperoleh cahaya, bukti yang akan membelanya dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan memperoleh cahaya, bukti yang akan membelanya dan tidak memiliki keselamatan. Serta pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jamaah Jumat hafizakumullah. Lantas apa hukum bagi orang yang meninggalkan salat? Seluruh ulama Islam sepakat bahwasannya orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih di bawah kekafiran dan kesyirikan. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman yang pantas yang layak bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumannya harus didera dan penjara, sementara yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukuman had baginya, bukan karena murtad. Akan tetapi jemaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan salat sengaja, hendaklah bagi seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperselisihkan dan diperdebatkan oleh para ulama. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut meninggalkan salat karena ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan salat telah melakukan dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada membunuh jiwa, mengambil hak orang lain. Lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri dan meminum khamr. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Salat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kebutuhan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah, dan diantaranya adalah dengan mengerjakan salat. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah orang-orang yang tidak salat. Hidupnya tidak mengalami ketenangan, meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan memiliki harta yang berlimpah. Namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Melaksanakan salat dapat menenangkan hati karena di dalamnya mengandung zikrullah, dan itu membawa kepada ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jiwa orang yang melakukan salat akan mengalami ketenangan dan akan mendapat tumaninah dalam hidup. Berbeda dengan orang yang enggan salat, hidupnya akan mengalami was-was, tidak tenang dan ketakutan, dan juga selalu diganggu oleh syaitan. Tunaikanlah salat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraa'ah wal qiraa'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul muslimin, azani Allah wa iyyakum. Jika meninggalkan salat adalah perkara yang memang boleh disepelekan atau ditolerir,
niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk melaksanakannya. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkan yang meninggalkan salat bagi orang yang sehat, sementara bagi orang yang sakit saja tetap diwajibkan untuk mengerjakannya? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwat dan mengabaikan jalan yang lurus. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, salat wajib yang 5 waktu tetap harus dikerjakan, baik kita dalam keadaan sehat ataupun sedang sakit, dalam keadaan safar maupun bermukim. Oleh sebab itu hadirin sekalian, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menasihati khatib pribadi dan jamaah sekalian, janganlah sekali-kali kita meremehkan apalagi meninggalkan salat. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaganya, karena kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa. Berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan pernah kembali. Bagaimana seorang selalalai sementara usianya berlalu bagaikan awan yang berarak di angkasa, tiba-tiba saat ia dipanggil untuk memenuhi janji yang tidak dapat ditunda-tunda, yaitu kematian, maka ia pun kemudian mencari bekal, hanya saja yang ia dapatkan hanyalah tanah. Sementara ia tidak mendapatkan orang yang dapat menyelamatkannya atau menolongnya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan salat yang 5 waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal salih yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapaki jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada serta orang-orang yang salih, bukan jalan mereka orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.